mungkin kalau kita bangun storytellingnya itu bikin orang penasaran gitu. Iya. Jadi kamu punya handycam, boleh pinjam nggak? Saya pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami, Kaum Podcast IBC, Islamic, berkarakter dan cerdas. Bersama saya Adam Faisal di sini di program Role Model. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama seorang produser film dari komunitas Lumbung Film Forum. Nah, saya sudah bersama Pak Islah Taufik. Assalamualaikum Pak, selamat datang di studio kami. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong tentang film nih Pak, kan kemarin Bapak juga sudah memproduksi sebuah film pendek nih yang berjudul Alif tuh. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu bagaimana perkembangan dunia film saat ini menurut Bapak? Oke, perkembangan film ini ngomong di Lombok apa di Indonesia apa internasional? Nah, Bapak saja Di dari Lombok ya? tingkat terendah dulu Pak. Oke, kalau kita ngomongin Indonesia mungkin ya cukup agak besar. Geliat perfilman di Indonesia sudah sangat maju sekali ya. Artinya di hampir setiap daerah sekarang banyak komunitas-komunitas yang tumbuh. Terus apalagi misalnya untuk di Indonesia Timur sudah banyak filmmaker yang akhirnya berkembang dan bisa masuk ke dunia industri. Contoh perfilman yang ada di teman-teman yang ada di Makassar itu lumayan giat aktif dalam berproduksi gitu. Nah, kita sendiri kalau di Lombok ada banyak teman-teman film yang ada di Lombok yang mereka sudah banyak menghasilkan karya, baik itu di di lokal sendiri, dan banyak juga yang mereka juga aktif dalam produksi film layar lebar. Nah, hal ini juga disebabkan karena banyak juga dari teman-teman itu yang mereka memang belajar filmnya juga memang dari Jawa gitu. Nah, mereka balik ke Lombok dan memproduksi film, ya film pendek dan sebagainya lah gitu. Nah, Bapak di film Alif kemarin itu bertugasnya sebagai apa di sana? Tukang gulung kabel. Tukang gulung. Ya, di film Alif, jadi mungkin kalau boleh sharing sedikit, film Alif itu adalah film yang diproduksi bersama Sanggar Seni Samiase di SMPN 1 Kopang. Pada saat itu rentang produksinya sebenarnya pendek. Iya. Karena di awal-awal saya diajak sebagai ya pelatih atau pembina eskul di sana, eskul jurnalis, dan waktu itu kebetulan di pas pertemuan pertama ada saya lihat ada festival gitu tingkat pelajar, terus saya coba tanya ke guru yang lain, pembina OSIS yang lain, dan mereka, ayo kalau misalnya ada festival kita coba aja. Berarti gitu diapresiasi. Kan. Ya, diapresiasi gitu. Tapi kan anak-anak ini belum siap gitu. Artinya masih banyak lah yang mereka pingin pelajari atau mereka belum, boleh dibilang sama sekali nol lah gitu kan. Tapi karena kita kepingin, ayo kita coba gitu. Akhirnya jadi selama proses produksi itu mereka belajar secara langsung. Misalnya tahapan awal produksi, misalnya ada produksi hingga post, mereka langsung ikut gitu. Jadi ini namanya bikin skenario. Begini, habis ini kita misalnya melakukan casting, habis ini kita reading, habis itu persiapan, rehearsal dan sebagainya di awal praproduksi. Baru pada saat produksi pun begitu. Kita masih melakukan edukasi sambil syuting. Misalnya syuting, misalnya aba-abanya bagaimana ketika kamera roll, terus dan seterusnya gitu. Terus nanti kamu harus ngerjain apa gitu. Berarti anak-anak ini dididik dari nol ya Pak? Ya, kita dari nol dan mereka dari wawasan yang istilahnya
belajar tentang film itu ya langsung pada saat itu. Belajar sambil jalan gitu. Ya, jadi ya itu proses kalau misalnya dibilang sekarang merdeka belajar itu ya mungkin salah satu gitu, mereka bisa langsung terjun berproduksi, membuat film sendiri gitu. Nah, bagaimana proses latihan untuk aktingnya anak-anak ini, Pak? Jadi kita ada 3 pemain sebenarnya, 3 pemeran utama yang kita coba untuk cast sebenarnya di awal. Terus H-3 atau H-2 itu sudah oh ya pakai ini gitu. Pas di casting tapi kok kayaknya pada saat reading pun kayaknya masih kurang gitu. Iya. Terus yang kedua gini dah, coba kita casting ulang gitu. Ganti lagi Coba pemain. kita coba cari yang lain, coba ada ndak alternatif, sampai di detik-detik terakhir akhirnya ketemu satu yang sekarang si Diva yang memainkan tokoh Aisyah itu. Aisyah itu. Yes, ya. Itu alhamdulillah bisa, kita langsung dapat dapat feel-nya gitu. Iya, iya. Dan karena ini juga ya film boleh dibilang ya film serba dadakan semua. Iya. Jadi H-1 itu skenario-nya jadi langsung reading, dan pada saat syuting ya dia cuman baca skenario dan langsung disuruh berakting. Nah, memang tokoh Diva sendiri memang dia punya ya latar belakang seni ada gitu. Makanya dia mudah lah untuk mengembangkan cerita atau mengembangkan karakternya gitu. Nah, kan katanya tadi pembuatan filmnya kan dadakan, Pak. Nah, bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami saat proses pembuatannya itu, Pak? Apakah ada hambatan-hambatannya gitu? Kalau ngomong kesulitan pasti banyak lah ya. Ya. Syukurnya saya bersama pembina di Sanggar ya ada Lalu Angga, ada Pak Lukman, dan ada beberapa guru yang lain, ada Mi Budi, terus beberapa guru-guru dari SMP itu kita ya istilahnya kompak gitu. Jadi udah bagian-bagiannya, misalnya kayak Mi Angga selain dia bantu untuk penulisan skripnya, dia juga bantu mendirect, melatih karakter anak-anak ini, siapa pemain. Terus jadi saya bisa lebih fokus mungkin dari sisi teknis, pengambilan gambar dan lain sebagainya. Terus ada juga dibantu sama Pak Lukman. Pak Lukman di sini yang bertugas untuk membuat aransemen musiknya gitu. Jadi film ini juga kita bikin soundtrack sendiri gitu. Ya, soundtracknya itu ya Aisyah itu kita bikin langsung, dan itu sekitar berapa menit dia bilang, cerita 7 menit langsung jadi gitu. Berarti berkolaborasi dengan baik. Ya, kita kolaborasi karena kalau kita ngomong film itu ya kolaborasi, nggak bisa kita kerja sendiri. No. Kan tadi Bapak katanya fokus di bagian video dan editingnya, Pak. Berarti Bapak juga punya skill untuk videografi gitu. Ya, alhamdulillah saya ya sempat belajar lah tentang ya mendalami itu di bidang teknis. Jadi ya ilmu yang saya miliki itu ya saya coba share ke adik-adik ini. Nah, ngomong-ngomong masalah videografi nih, Pak, bagaimana sih caranya untuk menghasilkan konten-konten yang bagus gitu dalam dunia videografi itu? Oke, kalau kita ngomongin konten itu kembali kepada konsep dasar ya. Kita ngomong konsep dasar. Kita mau ngapain? Terus setelah kita tahu kita mau ngapain, terus siapa sih sasaran kita? Ya prinsipnya hampir sama ketika kita meng-create sebuah produk. Kayak kita mau bikin misalnya pisang goreng gitu ya. Ini pisang goreng udah jadi, nanti kalau sudah jadi buat siapa gitu? Apakah buat kalangan eksekutif ataukah mungkin di pinggir jalan? Kalau kita ngomong eksekutif berarti kemasannya harus menarik. Mungkin toppingnya harus pakai coklat dan lain sebagainya gitu. Nah, sama halnya ketika membuat sebuah konten, ya konten kreatif, kita harus tahu dulu siapa yang mau nonton gitu. Jadi sama seperti misalnya contoh sekarang kita bikin podcast nih. Podcast ini siapa sih yang mau nonton nanti gitu. Gimana caranya supaya konten kita ini menarik, jelas gitu, menarik dan jelas siapa sasarannya gitu. Kadang kan kita bikin yang penting bikin aja, yang penting upload saja gitu kan. Tapi nggak tahu siapa yang memang sasaran yang benar-benar kita sasar gitu. Sehingga ketika kita tahu sasaran kita
kita tahu bagaimana cara behavior mereka, maksudnya kebiasaan mereka. Kalau misalnya anak muda, saya akan ngomong lu gue gitu. Iya. Lu gimana nih gitu kayak gitu. Ya kan? Nggak mungkin yang kita terlalu formal. Oh ya baiklah gitu kayak gitulah ya. Artinya kalau misalnya kita tahu siapa sasaran kita, kita akan ngomong seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya tahu sasaran kita siapa, kita hanya bikin, akhirnya kan ambigu tuh. Ini mau masuk kemana dia? Nah, Kontennya. menurut Pak Alif ini, Pak apa namanya tadi? Lupa. Pak Islah. Oh, Pak Islah ya. Cara kita menentukan apa namanya audiens kita atau penonton kita itu bagaimana menentukan sasaran kita itu? Ya kita Sasaran sendiri, konten kita punya produk ini kira-kira cocoknya buat siapa gitu. Kalau misalnya ini ini konten yang kita buat misalnya untuk mahasiswa gitu, teman-teman gitu. Ya kita akan berbicara menggunakan kostum yang sekiranya ketika orang lihat, wah ini enak gitu. Ya. Mereka misalnya suka mahasiswa, misalnya suka drakor gitu misalnya. Iya. Suka drakor gitu. Berarti kalau misalnya mau pakai kostum ya pakai kostum yang mungkin ala-ala drakor gitu Biar kan. menarik Iya, gitu. biar menarik. Mereka nyaman pilih model-model atau misalnya narasumber yang kira-kira mereka butuhkan, mereka suka gitu. Jadi ketika kita nanti misalnya udah jadi nih kontennya, kita tinggal bagi ke mereka, mereka pasti akan mencoba membantu, malah membantu men-share. Ini ada topiknya keren nih gitu. Ya. Nah, di satu sisi juga kita harus tahu bagaimana membangun storytelling. Nah, storytelling ini yang kadang dilupakan. Storytelling ini adalah bagaimana cara kita bertutur, bagaimana caranya kita membangun cerita dalam walaupun misalnya kayak sekarang misalnya kita podcast gini kan, Ya. ini ada mungkin kalau kita bangun storytellingnya itu bikin orang penasaran gitu. Ya. Jadi kalau di film itu ada istilahnya 3 minute shocking time gitu kan. 3 minute shocking time ini adalah yang akan menentukan orang itu mau nonton sampai selesai. Makanya kalau kita nonton film, itu pasti di awal-awal itu bikin kita penasaran. Penasaran, ya. Ini mau ngapain sih? Ini mau ngapain gitu. Nah, ketika kita bisa menggiring penonton terbawa hanyut dalam konten atau misalnya apa yang kita buat, orang akan penasaran sampai akhir gitu. Ya itu sih PR-nya. Memang berat gitu, bikin storytelling yang keren gitu. Nah, bagaimana kalau menurut Bapak ini caranya untuk sekarang ini kan banyak sekali konten kreator yang bermunculan. Nah, Oke. cara kita untuk yang pemula ini untuk menjadi konten kreator itu bagaimana, Pak? Bangun personal. Kalau misalnya itu pribadi ya, Ya. bangun personal branding. Personal branding di sini kita harus tahu karakter kita tahu siapa orang yang akan kita hadapi gitu kan. Bangun bagaimana image kita di depan orang gitu. Kita mau jadi apa gitu. Kalau misalnya kan ada banyak nih podcast, ada Iya. podcast yang sudah maju misalnya udah banyak penonton dan lain-lain. Dia punya karakter gitu. Dia punya karakter. Bahkan ketika dia ngomong pun itu dia sudah bikin konsep. Nanti saya ngomong itu sudah terkonsep. Saya mau ngomong apa itu benar-benar dipikirkan. Ya. Sama kayak misalnya kalau di mungkin di stasiun TV gitu kan, si presenter atau misal mungkin pembawa berita dan lain sebagainya, dia tidak semua apa yang dia ucapkan itu dari dia. Dia ada tim kreatif di sana, di mana tim kreatif itu mungkin sudah ada teleprompter di depannya, dia tinggal baca saja tapi dengan karakternya dia gitu. Dan kadang karakternya itu dibentuk, sengaja dibuat gitu. Bukan aslinya gitu. Begitu juga ketika kita pingin menjadi seorang konten kreator yang istilahnya menarik atau misalnya banyak orang follow dan sebagainya, ya kita harus bangun karakter kita, personal brand kita seperti apa. Karena akan ada banyak orang, ada banyak personal. Nah, kita mau menonjolkan diri itu personal kita seperti apa? Nah, cara membangun personal branding itu tuh gimana, Pak? Kita jadi ngomongin branding. Film ke branding. Ya. Oke. Ya, cara membangunnya kita harus tahu kita dulu. Oh iya. Iya, kita harus tahu siapa saya, terus saya sehari-harian saya seperti apa. Nah, cara paling mudah adalah ya jadilah diri sendiri.
Ya, kadang kita kepingin jadi tokoh A, kadang kita kepingin jadi B gitu dan sebagainya gitu. Kita nggak bisa menjadi diri kita sendiri. Nah, setelah kita tahu kita ini siapa, terus apa kira-kira produk yang kita miliki? Produk dalam artian dengan kemampuan yang saya miliki, personal brand yang saya miliki, saya bisa membantu orang ngapain? Nah, ya. Ya kan? Oh, saya suka misalnya di kegiatan sosial gitu kan. Nah, bagaimana saya bisa dikenal oleh orang menjadi orang yang istilahnya aktif di bidang sosial? Ya, saya mau nggak mau harus misalnya terjun ke situ, ke lapangan. Terus atau misalnya saya membuat quote-quote misalnya yang berkaitan dengan kepedulian atau sosial, sehingga orang mudah tahu kita gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak nih cara membangun minat kita sebagai anak muda ini untuk bisa menjadi konten kreator gitu kan? Sekarang tuh kelihatan sekali itu kurang sekali minatnya untuk menjadi konten kreator ini. Sebenarnya tidak semua orang juga dipaksakan harus jadi konten kreator kan. Itu pilihan saja sih. Tapi kalau misalnya kita ngomong sekarang itu rata-rata kalau misal ngomongin masalah cuan gitu ya, masalah duit pasti mau gitu. Apalagi misalnya menjadi konten kreator. Sekarang tuh kalau kita bikin konten di YouTube biar bisa ini bikin aja yang banyak gitu kan, bikin konten-konten nanti dapat termonetize gitu, dapat menghasilkan gitu kan dari YouTube dan lain sebagainya gitu. Semua orang pingin bikin konten biar menghasilkan dari, cuma kan tidak sampai di situ. Ya, ketika kita bangun sebuah channel atau misalnya konten di YouTube ya harus continuity, harus terus menerus gitu, harus bikin. Jadi kita dituntut harus bikin terus, ndak yang sekarang lagi semangat besok menghilang gitu. Jadi harus ya terus aktif. Nah, permasalahan tadi bagaimana caranya menumbuhkan minat ya melatih melatih skill kita atau melatih kemampuan kita pelajari lagi. Kalau memang mau serius, kita misalnya bisa lihat orang-orang yang sudah sukses misalnya di dunia YouTube dan seterusnya. Nah, misalkan untuk jadi konten kreator tuh Pak, apakah harus membutuhkan alat-alat yang canggih gitu kayak kamera khusus gitu? Saya pernah dengar cerita, mungkin juga kalau misalnya ngelihat di awal-awal misalnya, kalau konten yang paling keren kan yang istilahnya kalau cowok kan mungkin Atta ya, Atta Halilintar dengan sekian banyak sudah menghasilkan lah gitu ya. Kalau kita lihat mungkin konten-konten awal gitu, konten-kontennya, video-video awal dia membangun konten itu kontennya biasa-biasa, bahkan sangat kalau dibilang dari sisi teknis itu sangat kurang gitu kan. Tapi dari situ dia terus berkarya hingga akhirnya dia bisa menghasilkan, terus dia mulai upgrade peralatan dan seterusnya, sehingga akhirnya kualitasnya menjadi lebih baik. Nah, kita kembali lagi ke dunia perfilman nih Pak. Bagaimana caranya kita itu untuk membuat film itu agar lebih menarik gitu? Caranya bikin film biar menarik, paling mudahnya sih kita harus terjun dulu. Terjun ke dalam dunia perfilmannya. Kita nggak bisa bikin film kalau kita nggak terjun ke sana. Artinya kita minimal pernah coba bikin film, walaupun itu film pendek atau film pendek banget gitu. Ya kita aktivitas kita sehari-hari misalnya. Bagaimana kita memvisualkan misalnya kita kalau misalnya ada scene orang lagi nulis, itu bagaimana gitu, menulis sebuah kertas gitu kan. Nah, mulai dia ambil pulpen, terus ambil kertas, dia nulis. Hanya shot itu saja. Ada close up, ada medium shot, ada long shot, udah selesai. Cuma sampai itu. Terus di belakang dikasih kredit title. Ini saya dapetin cerita dari salah satu dosen IKJ tadi malam, dan itu menarik sekali. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Jadi nanti setelah lama-kelamaan kita akhirnya terbiasa, kita akhirnya mulai mempelajari gaya sinema seperti apa, terus dia punya cerita nggak gitu, menulis itu menulis kan ketika kita diam saja itu punya makna berbeda-beda ya.
ada yang diem karena marah, ada yang diem menangis, berpikir dan lain sebagainya gitu. Nah, menceritakan visual tersebut ke dalam sebuah konten itu kan juga ya ada ilmunya, bagaimana caranya kita membangun ketika orang lihat, oh ya orang juga merasakan benar seperti apa yang kita bangun. Nah, dalam proses film itu sendiri Pak, apa namanya, hal-hal yang paling menarik yang Bapak dapatkan selama pengalamannya gitu dalam menjadi produser film gitu? Pengalaman yang paling menarik yang sering saya dapatkan adalah ketika kita membuat film itu adalah kita diajarkan untuk belajar berkomunikasi. Kita membangun teamwork, ya. Bagaimana saya bisa menyampaikan ide atau gagasan saya ke orang lain, di mana mungkin notabene dia nggak suka, mungkin bahkan nggak suka sama kita gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa selaras gitu ya, selaras sama-sama mencapai tujuan goal untuk menyelesaikan film itu. Dan ketika akhirnya itu bisa kita berkomunikasi dengan banyak orang, artinya kan bikin film itu kan ada banyak orang gitu yang terlibat ya. Kita ngomongin A dan lain sebagainya gitu, butuh koordinasi, butuh kekompakan tim, hingga akhirnya film itu proses editing dan selesai. Dan akhirnya yang paling mungkin menarik itu bagi saya ketika misalnya film itu bisa ditonton, terus yang mungkin lebih ini lagi ketika film itu selesai dapat tepuk tangan, itu kayak rasa capeknya kita ketika kita berproduksi itu kayak gimana gitu, terbayar gitu. Terbayar walaupun banget. Saldonya nggak nambah-nambah. Tapi yang penting semangat kita itu makin terpacu karena dukungan dari orang lain gitu. Iya, itu yang paling penting ya. Dukungan dan support dari semua pihak itu sangat penting ketika kita membangun sebuah konten atau film. Nah, saat Bapak membangun film misalnya kan, apakah ada hambatan dari keluarga Bapak atau bagaimana ini? Hambatan-hambatan dari internalnya gitu. Ya, hambatan itu pasti ada ya. Hambatan itu pasti, gesekan itu pasti ada. Cuma bagaimana cara kita bisa meyakinkan orang di sekitar kita bahwa apa yang kita lakukan itu memang benar, terus memang itu bermanfaat. Di awal-awal ketika memulai profesi itu, artinya mencoba membuat sebuah karya itu, ya kita kayak menghabiskan waktu. Kamu kesana kemari, kadang pulang itu tengah malam, kadang kita harus diskusi tentang konsep, ide cerita itu sampai pagi, kadang produksi malam dan lain sebagainya. Biaya juga banyak dihabiskan lah gitu ya. Terus belum lagi harus misalnya sama keluarga, quality time gitu kan. Itu berkurang karena kita kan harus tetap koordinasi sama tim gitu biar eksekusinya selesai, berjalan dengan sempurna. Nah, ketika akhirnya film itu jadi, mereka bisa melihat hasil yang apa yang kita lakukan. Mereka melihat, oh ya ini yang dia lakukan sama dia. Oh ini yang dia lakukan, dia bisa. Selama ini dia karya. sibuk, hasilnya dia ini, hasilnya gitu. Seperti ini. Artinya ada, dan itu berdampak juga sama orang di sekitarnya. Nah, itu mungkin ketika di awal-awal memang tantangannya seperti itu. Nah, ya mungkin PR bagi kami di industri film yang ada di Lombok adalah bagaimana caranya supaya dari film itu sendiri bisa menghasilkan, ya istilahnya bisa menghidupi kami gitu kan. Ini PR besar, artinya ini bukan hanya PR saya pribadi, ini menjadi PR kami di teman-teman industri. Bukan hanya itu sebenarnya, ini menjadi PR juga buat orang-orang di sekitar kami. Artinya ya pemerintah juga harus tahu apa sih peran film ini bagi perkembangan seni dan budaya yang ada gitu. Nah, saya ingin tahu nih Pak, bagaimana sih caranya agar kita itu bisa menghasilkan profit dari film ini kan? Selama ini saya taunya nonton film aja gitu, tapi nggak tahu bagaimana para tim itu bisa menghasilkan gitu.
kalau kita ngomong film itu kan industri ya. Ya. Industri, benar-benar industri. Jadi saya kasih contoh misalnya ketika orang produksi film ya. Ketika orang produksi film itu butuh biaya yang besar ya. Misalnya kita ngomong mungkin yang skalanya agak besar sedikit lah ya. Misalnya ada orang dari Jakarta gitu datang ke Indonesia, Ke Jakarta Mataram. datang ke Lombok gitu ya, bikin film di sini. Dia bawa kru ada 100. Nah, 100 ini dari mulai dia masuk bandara ya, dia turun di bandara, terus transport dia menuju lokasi atau tempat penginapan sudah berapa dibiayai. kendaraan? Wih, Iya kan? ya, Habis itu dia nginep di mana? Di hotel. Kan nggak mungkin syutingnya cuma sehari. ya, Ya kan kalau misalnya film panjangnya. Ada berapa lama? Misalnya dia syuting misalnya 15 hari atau 30 hari. Berapa biaya hotelnya? Habis itu ketika dia syuting di lokasi, dia harus menyiapkan lokasi, setting dan lain sebagainya. Dia harus sewa alat, terus dan lain sebagainya. Jadi banyak ekosistem yang akan tumbuh. Nah, ketika dia syuting pun nanti dia butuh catering. Orang lokal ya. menyediakan itu, misalnya makannya apa mereka gitu. Makannya enggak cuma 2-3 kali, bisa jadi 4 bahkan gitu. 4 kali makan gitu. Nah, artinya kalau memang benar-benar diseriusin bisa menghasilkan. Terus dapat dari mana dia? Ya. Nah, ketika film itu jadi ada namanya distribusi film. Ya. Jadi ngomongin film jangan bukan lagi kita mikir oh ya film saya jadi selesai gitu, enggak. Tapi kita harus berpikir nanti film ini akan tayang di mana? Apakah di festival ataukah misalnya di bioskop mungkin. Nah, ketika misalnya film itu digiring ke bioskop, otomatis kan itu orang pasti akan nonton. Nah, tapi sebelum orang nonton, kita kan butuh bagaimana caranya supaya orang mau nonton. Ya. Entah itu konferensi pers, entah itu share di media massa dan lain sebagainya, media elektronik, media online, bikin trailernya, bikin campaign supaya orang ajakan supaya untuk nonton film tersebut sampai akhirnya premier. Nah, di premier itu atau misalnya ketika dia masuk bioskop itu ya kita hitung aja, misalnya kalau misalnya dalam satu bioskop misalnya itu bisa masuk berapa orang gitu kan. Misalnya ada dalam satu bioskop misalnya masuk 100 gitu ya. 100. Kalau misalnya harga tiket misalnya 50.000, ya 50.000 kali 100 gitu. Kalau misalnya orang kan tidak mungkin cuma nonton sekali, dia bertahap-tahap gitu kan. Orang bisa nonton berapa ratus ribu, bisa nonton sampai mungkin kalau misalnya ada berapa titik bioskop di Indonesia gitu, dari Jakarta dan seterusnya sampai di Lombok dan apalagi kalau misalnya filmnya bisa dibawa keluar gitu. Jadi semakin banyak ruang tontonan dan filmnya memang bagus ditonton orang, ya dari situ sebenarnya dapatnya gitu. Berarti profitnya itu tergantung bagaimana larisnya film kita gitu. Iya, bagaimana ya kita membuat film itu ya menarik ya. Nah, selain itu biasanya film itu diikutkan di ajang festival. Nah, di festival itu nanti biasanya ada film market. Jadi buyer-buyer gitu dari luar negeri itu mencari film-film yang bagus. Kalau film kita bagus, mereka akan kontrak. Mereka akan bayar, mereka akan beli dalam rentang waktu tertentu, atau misalnya dibeli misalnya biar naik OTT, masuk kalau bisa masuk Netflix atau apa gitu, akan lebih meningkatkan ini gitu, dan dia dapat royalti dari situ. Pingin jadi bintang film mungkin. Kalau dulu memang saya cita-citanya mau jadi pemain film gitu. Pemain film. Karena Ingin saya jadi pernah artis, di ya? teater juga kan. Oke. Nah, baik Pak, kita kembali lagi ngomongin film Alif nih. Ya, Saya ya. penasaran. Kemarin pas penayangan filmnya itu ditayangkan di mana Pak, dan penontonnya itu berapa gitu? Jadi di luar ekspektasi ya. Artinya ketika film Alif ini kita buat, kita enggak ngebayangin sampai sebanyak yang kemarin. Jadi simple sih, ketika saya coba share ke produsernya dari ini ya, dari adik-adik SMP, kamu ketika bikin film ini enggak sampai filmnya jadi, tapi kamu juga pikir nanti gimana untuk ya gala premiernya gitu. Akhirnya mereka memang sudah dari awal disetting
seperti itu, sehingga ketika berproduksi juga mereka melakukan ya promosi, mungkin dia lagi ngapain gitu kan. Terus mereka membuat behind the scene-nya, ya behind the scene proses produksi. Terus termasuk juga kita buatin trailer sebelum premiere itu. Nah ternyata kita coba tanya kira-kira mau cetak berapa gitu. Di sini kapasitas untuk daya tampung penonton itu sekitar berapa? Ya paling banyak 500-an lah gitu kan. 500 itu sudah inilah, udah pas dah gitu. Akhirnya waktu itu ya udah kita coba jaga-jaga aja. Akhirnya bikin tiket itu 800-an. Ya. Yang tiket pelajar dan umum. Ternyata di tempat percetakan dia cetak lebih gitu. Ya udah kita potong-potong gitu sama yang VIP itu sekitar 200-an, jadi total kalau di total sekitar 1000 penonton. 1000 penonton. Tapi ya itu cuma aja gitu kan, kita enggak tahu juga gitu. Setelah kita open tiket gitu, tiket box gitu, langsung gitu. Jadi orang kayaknya sudah nungguin gitu. Karena kita juga ada trailernya, kita bikin trailer. Mungkin karena trailernya juga mungkin menarik mungkin buat orang-orang, akhirnya banyak yang beli pelajar-pelajar. Jadi tiketnya untuk pelajar tuh 5.000-an, umum 10.000. Nah itu semua laku, jadi habis sampai besok H-1 pemutaran gitu. Ini kita masih buka tiket enggak? Kita mau cetak tiket lagi enggak gitu kan? Saya tanya. Waduh, jangan dah gitu. Sold out aja sudah gitu. Sampai waktu itu Bu Lia juga sempat datang sana mau beli tiketnya udah habis. Ya karena bahkan beberapa teman-teman itu enggak berani ngasih tahu gitu. Takutnya nanti mereka enggak ada tempat gitu. Tiketnya udah habis gitu. Nah, sampai akhirnya pemutaran malamnya gitu, kita enggak tahu ternyata ada juga masyarakat yang pingin nonton gitu di luar tiket itu. Jadi pingin tahu gimana ya film itu, karena memang kalau misalnya kita hanya pemutaran saja kan durasi filmnya kan pendek sekitar 10 menit. Nah kita tambahkan situ ada tari, ada pentas seni, ada teatrikal gitu. Jadi biar durasinya agak panjang. Sekaligus juga kebetulan juga kita sanggar kita sudah resmi ya ada berbadan hukum gitu kan. Nah itu sekaligus kita launching pada saat itu. Nah pada saat pemutaran itu pada malam itu orang borong beli lagi gitu, sampai kita akhirnya bikin tiket cuma pakai stempel gitu. Ya alhamdulillah ada 500.000 masuk lah gitu. Terus malam itu terus sampai akhirnya sudah nggak bisa kita ya udah masuk aja dah. Tapi ya itu pokoknya duduknya terserah mau duduk di mana, dan benar pada saat di acaranya itu udah mepet penuh gitu, nggak ada jalan. Berarti antusias sekali masyarakat di sana. Ya, alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Filmnya diapresiasi baik gitu oleh masyarakat. Nah, ngomong-ngomong tentang film nih ya Pak, kan sekarang mahasiswa juga kan untuk khususnya mahasiswa KPI ini ya Pak, kan nanti ada semester akhirnya itu ada proses pembuatan filmnya. Nah, bagaimana caranya mahasiswa itu untuk membuat film dengan budget yang rendah gitu? Pakai HP. HP. Iya bisa dengan apa yang ada di sekitar kita. Saya juga dulu mulai bikin film itu ya pakai apa yang ada. Dulu masa-masa saya masih pakai handycam malah. Handycam. Saya enggak punya handycam. Saya pinjam punya teman. Kamu punya handycam, boleh pinjam enggak? Saya pinjam. Oke. Terus sampai handycam pun hilang, itu pernah. Handycamnya teman itu hilang, dan itu handycam terbaru yang paling keren dah waktu itu. Hilang. Ya mau nggak mau kita harus urunan lah gitu ya. Terus pernah juga pinjem karena ndak punya alat untuk produksi, saya minjem di dosen. Pas sudah gitu pinjem kabel fleksibel LCD-nya itu putus. Jadi ndak ada lagi pertengahan syuting, lagi masih ada beberapa scene tengah-tengah gitu. Jadi tapi mau nggak mau filmnya harus jadi gitu.
gimana caranya, akhirnya menghayal apa pakai insting aja, syutingnya itu pakai insting, cuma maju mundur gitu. Sudah pakai insting aja, walaupun ada sih viewfinder, tapi ketika agak jauh gitu kan kita pakai insting aja gitu. Akhirnya filmnya jadi, dan ya alhamdulillah dapat penghargaan, dan itu kita ganti untuk perbaiki kamera. Jadi jangan pernah berpikir, oh saya nggak punya alat, saya nggak punya apa-apa dan sebagainya. Ya kita gunakan potensi yang ada di sekitar kita. Kalau sekarang ada HP, bisa pakai HP. Ngerekamnya pakai apa? Ya ngerekamnya juga pakai HP. Kalau misalnya nggak ada mic yang bagus, ya rekam pakai HP, pakai clip on, sembunyiin di badan, itu kan bisa juga gitu. Ya jadi bagaimana kreativitas kita sih sebenarnya. Lampu nggak ada, pakai lampu belajar gitu. Yang terakhir nih Pak, gimana saran Bapak ini untuk kita sebagai mahasiswa KP ini agar bisa lebih bersemangat, mungkin nanti kelak akan ada proses pembuatan filmnya gitu Pak? Kalau banyak nonton lah, artinya banyak nonton film-film, terus tapi kalau kita nggak tahu experience-nya nonton film itu bagaimana, ya cari deh experience-nya. Kalau misalnya biasanya kita nonton di HP gitu ya, nonton di HP atau di laptop, sekali dua kasih spend waktu kita untuk nonton misalnya di bioskop gitu. Nah, kalau kita sudah nonton bioskop, biasanya kita keren. Dulu itu yang jadi motivasi juga sih ketika misalnya saya nonton bioskop gitu, gimana ya kalau misalnya ketika dia selesai gitu, kredit title itu nama saya muncul gitu kan. Woi, film by dan lain sebagainya, itu keren banget. Tapi di bioskop gitu kan, dengan kualitas standarisasi yang keren sekali gitu. Nah itu sih mimpi-mimpi dulu pas masih mahasiswa gitu ya. Tapi itu semua sekarang bisa dilakukan. Teknologi sudah sangat mudah, kita sangat terbantu dengan berbagai peralatan yang ada. Ketika pun besok produksi, ya sekali dua berani. Intinya gini, berani ngambil resiko gitu. Saya kepingin bikin film yang bagus gitu. Kalau misalnya kita nggak punya, kita tahu kamera kita misalnya punya yang paling bagus mungkin cuman pakai HP, tapi kita kepingin bagaimana caranya supaya dia misalnya bokeh atau misalnya dia di profilnya hidup gitu dan sebagainya. Ya kita ngumpulin modal sama teman-teman. Ayo kita urunan, terus nanti kita sewa alat. Ya kita sewa alat, kita coba gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya misalnya memaksimalkan apa yang ada, ya energinya juga berbeda gitu. Ketika misalnya kita berani berkorban, artinya enggak setengah-setengah juga gitu loh. Misalnya kita urunan nih, sama-sama berapa gitu, misalnya sama-sama 50.000 misalnya. Nah, dari situ kan kita jadi semangat gitu. Kalau misalnya kita bikinnya biasa-biasa saja, kan sayang duit yang sudah kita keluarkan itu gitu. Nah, nasihat Bapak untuk kita semua ini gimana untuk proses selanjutnya gitu, untuk dalam proses film ini, pembuatan film tuh? Nasihatnya ya banyak belajar. Ya perbanyak referensi lah gitu ya. Perbanyak referensi kita, terus kita belajar juga dari sisi keilmuan gitu. Kenapa sih gambar harus diambil close up? Kapan harus diambil long shot? Kapan harus diambil ekstrim? Nah, apa filosofinya ketika kita ambil close up gitu. Nah, semakin sering kita belajar, terus kita juga pelajari juga mungkin dari sisi teknis yang lainnya, misalnya pencahayaan. Jadi gambar itu tidak melulu harus terang semua gitu kan. Ada memang yang gelap dan terang hingga terbentuk dimensi. Terus kita juga pelajari, selain dari belajar dari sisi teknisnya, yang terpenting tadi kalau menurut saya adalah belajar membangun teamwork. Itu yang menurut saya yang paling penting ketika kita akan bekerja sama gitu. Itu sih. Nah, oke. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Islah Taufik sudah hadir di studio kami. Nah, baik teman-teman, dari yang disampaikan Pak Islah Taufik tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa semua orang itu bisa memproduksi film gitu. Nah, yang kedua, film tidak harus diproduksi dengan harga yang mahal gitu. Bisa kita membuat film dengan alat seadanya. Misalkan dengan HP juga kita bisa membuat produksi video untuk film kita. Nah, yang ketiga,
kita tantang diri kita sendiri untuk lebih kreatif membangun dunia perfilman di Indonesia. Nah, dan yang keempat terakhir nih, mahasiswa KPI kita harus tetap bersemangat. Nah, mulai dari sekarang kita belajar untuk membuat film. Nah, dan yang terakhir, mahasiswa KPI, ayo bersemangat mulai dari sekarang kita harus mengasah kreativitas kita untuk bisa membuat film. Nah, bahkan dengan film kita bisa menjadikan alat sebagai untuk mencari profit kita dengan harga masyarakat. Nah, untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, kenapa aku ini?